Sejarah Nusantara, kumpulan pulau-pulau yang membentang di Asia Tenggara, menyimpan berbagai kejayaan dan kejayaan bangsa-bangsa yang pernah menghiasi masa lalu. Salah satu konsep menarik yang sering disinggung oleh budayawan dan sejarawan, adalah siklus masa kejayaan Nusantara setiap 7 abad. Konsep ini menggambarkan pola tertentu, di mana negeri ini mengalami kebangkitan dan kemakmuran setiap 7 abad sekali. Dalam konsep siklus ini, terdapat sejumlah masa keemasan yang menjadi sorotan utama dalam sejarah Nusantara. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang siklus masa kejayaan Nusantara setiap 7 abad, melihat bukti-bukti sejarah dari kejayaan kerajaan di Nusantara di masa lalu, dan melihat bagaimana Indonesia berdiri pada ambang masa kejayaan di abad ke-21 ini. Dengan kesadaran akan sejarah dan potensi bangsa, mari kita menjalani perjalanan menuju masa kebangkitan, dan kemajuan yang berkelanjutan untuk Nusantara yang kita cintai. Pada masa awal sejarah Nusantara, Kerajaan Tarumanegara menjadi titik awal dari siklus pertama kejayaan bangsa ini. Raja Purnawarman, sosok yang gagah dan bijaksana, berhasil membangun ibu kota kerajaan dekat pantai dengan nama Sundapura. Pemerintahannya ditandai dengan perhatian pada kesejahteraan rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang efektif. Kekuatan ekonomi dan kemakmuran rakyat terjamin, seperti terlihat dari proyek penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk mengatasi kekeringan dan berlimpahnya hasil panen serta perdagangan yang makmur. Kondisi ekonomi rakyat menjadi sangat terjamin, hingga Sang Raja Purnawarman mampu memberi sedekah 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. 48 kerajaan di Jawa lainnya juga rela berada di bawah kekuasaannya. Menjelang abad ke-7, Raja Linggawarman, yang relatif baru berkuasa 3 tahun kemudian wafat. Sehingga pemerintahan harus dilanjutkan oleh menantunya, yang bernama Tarusbawa, yang menandai berakhirnya masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara, karena Tarusbawa ingin kembali pada kerajaan sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas dasar itu, Kerajaan Galuh yang tidak sepakat akhirnya memisahkan diri, sehingga wilayah Kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, yang dibatasi Sungai Citarum. Begitulah tuntunan yang bijak, bisa didapat dari literatur budaya suku bangsa Indonesia, hingga pelajaran yang bagus dapat dipetik dari beragam kitab, Serat Wulangreh, Serat Wedatama, Serat Centini maupun Serat Hidayati, serta Babat Tanah Jawa dan kitab lainnya. Minimal untuk memahami kejayaan bangsa Nusantara pada abad ke-7 dan abad 14, dapat meyakinkan adanya siklus 7 abad dari kejayaan bangsa Nusantara. Secara teoritis, bangsa-bangsa yang pernah berjaya di masa silam, memiliki kemampuan untuk kembali berjaya pada masa kini atau pada masa depan. Seperti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Insinyur Jero Wacik, bangsa-bangsa yang bisa besar sekarang dan di masa mendatang, adalah bangsa yang pernah mengalami kejayaan di masa lalu. Jero menerangkan, saat ini, Indonesia telah melampaui India di peringkat kedua dengan pertumbuhan 6,5%, sedangkan India 5,5%. Setidaknya, percaya pada siklus 7 abad dari kejayaan bangsa Nusantara, maka kita melihat pertanda dari Kerajaan Tarumanegara, sebagai bagian dari siklus pertama hingga abad ke-7. Pada abad ke-7, Nusantara telah mengalami masa kejayaan yang gemilang melalui keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, dan juga dikenal karena dominasinya dalam perdagangan maritim di wilayah Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi tempat penukaran budaya dan komoditas antara India, Cina, dan Arab. Para peziarah dan tokoh agama Buddha dari berbagai penjuru dunia datang untuk memperdalam pengetahuan dan mengeksplorasi kebijaksanaan agama ini di Sriwijaya. Faktor ini memberikan kontribusi besar pada prestis dan pengaruh Sriwijaya dalam lingkup budaya dan spiritual di wilayah tersebut. Bahkan, Atisha Dipamkara Srijnana, salah satu tokoh Buddhis klasik Tibet dan salah satu guru Buddhis India terbesar, belajar ke Sumatera, berguru kepada Guru Swarnadwipa, Serlingpa Dharmakirti di Muara Jambi. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki kekuatan maritim yang kuat, dan menguasai Selat Malaka serta Selat Sunda. Kedua jalur perdagangan ini, menjadi hub penting antara India, Cina, dan Arab, sehingga memberikan kesempatan bagi Sriwijaya untuk mengendalikan dan mengawasi perdagangan di wilayah tersebut. Dominasi ini memperkuat posisi Sriwijaya sebagai kerajaan yang mendominasi perdagangan di Asia Tenggara pada masanya. Kerajaan Sriwijaya menghasilkan berbagai komoditas unggulan yang menjadi sumber kemakmuran bagi kerajaan ini. Beberapa komoditas yang sangat bernilai seperti kapur barus, kayu gaharu, kapulaga, gading, emas, dan timah diperdagangkan dan menjadi penyokong ekonomi yang kokoh. Kemakmuran ini menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bagi rakyat Sriwijaya pada masa kejayaannya.
Salah satu bukti kejayaan Sriwijaya adalah penyebaran bahasa Melayu ke seluruh penjuru Nusantara. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi antara bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Keberhasilan ini memberikan Sriwijaya keunggulan dalam komunikasi dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain di wilayah tersebut. Hingga saat ini, beberapa candi peninggalan kerajaan Sriwijaya masih dapat ditemui sebagai bukti kejayaan masa lalu. Candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, dan Biaro Bahal adalah contoh bangunan bersejarah yang menjadi simbol kejayaan Sriwijaya. Keberadaan candi-candi ini menjadi bukti sejarah yang mengingatkan kita akan peran dan pengaruh besar yang dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya pada masa lalu. Kejayaan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 merupakan salah satu momen puncak dalam siklus masa kejayaan Nusantara setiap 7 abad. Prestasi dalam bidang perdagangan, agama, dan budaya membuat Sriwijaya menjadi kerajaan yang memimpin dan memberikan dampak besar bagi wilayah Asia Tenggara. Bukti-bukti peninggalan dan sejarah yang masih ada hingga saat ini memberikan inspirasi dan keyakinan bahwa siklus kejayaan Nusantara bisa berulang pada masa depan, termasuk pada abad ke-21 yang kita jalani sekarang ini. Pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Kerajaan Hindu-Buddha ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, mencakup Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Semenanjung Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Kekuasaan Majapahit melampaui batas wilayah kerajaan sebelumnya, menjadikannya salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Sedikitnya, ada 98 kerajaan di seluruh Nusantara yang kala itu bernaung di bawah kuasa Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki peran penting dalam perdagangan dan ekonomi di Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Gresik, Tuban, Jepara, Lasem, Bali, Surabaya, dan Jaratan menjadi pusat perdagangan dan transit penting di sepanjang pantai Jawa. Hal ini menghidupkan kembali jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Komoditas unggulan seperti beras, rempah-rempah, dan garam menjadi komoditas dagang yang sangat dibutuhkan dan menjadi sumber kemakmuran bagi Kerajaan Majapahit. Selain itu, Majapahit juga telah memulai regulasi perdagangan dan perpajakan yang membawa kemajuan sistem ekonomi dan memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Kerajaan Majapahit berhasil menciptakan sistem regulasi perdagangan yang efisien, menjadikannya salah satu pusat perdagangan yang maju di kawasan Asia Tenggara. Sistem ini tidak hanya menguntungkan para pedagang lokal, tetapi juga memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga seperti Kamboja, Thailand, Burma, Vietnam, dan Cina. Kemakmuran ekonomi yang dihasilkan dari perdagangan ini juga berdampak positif pada kehidupan rakyat Majapahit, menjadikan mereka merasa diuntungkan oleh kemajuan sistem ekonomi yang ada. Tak hanya berpengaruh dalam perdagangan dan ekonomi, Kerajaan Majapahit juga menyebarkan pengaruh budaya dan politiknya di Nusantara. Tentu saja, hegemoninya tak melulu lewat kekerasan. Kehadiran budaya Hindu-Buddha dan sistem pemerintahan yang maju membuat banyak kerajaan di Jawa dan pulau-pulau lainnya bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Budaya Majapahit menyebar melalui seni, arsitektur, bahasa, dan agama. Ini menciptakan integrasi dan akulturasi budaya yang kuat di wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Peninggalan-peninggalan arkeologis seperti Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Uringin Lawang, Candi Gentong, Candi Kedaton, dan Pendopo Agung menjadi bukti penting dari masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Candi-candi ini mencerminkan kebesaran budaya dan arsitektur Majapahit yang kaya dan kompleks. Bukti peninggalan ini juga mencakup laporan sejarah, seperti Kakawin Negara Kertagama, yang menggambarkan wilayah kekuasaan Majapahit yang luas dan kejayaannya, sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit menunjukkan puncak peradaban Nusantara pada abad ke-14, dan menjadi contoh penting dari siklus kejayaan bangsa Indonesia setiap 7 abad. Tak dapat dipungkiri, pada awal abad ke-21, Indonesia, seperti negara-negara lain di seluruh dunia, menghadapi momen kurang menyenangkan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi ini tidak hanya mengganggu sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi yang mengalami krisis. Namun perlu diingat, bahwa Indonesia tidak sendirian mengalami situasi ini, melainkan merupakan tantangan global yang melibatkan semua negara. Meskipun terkena dampak pandemi, Indonesia dikatakan lebih stabil dalam mengelola krisis COVID-19 ini, dibandingkan dengan beberapa negara lain.
Upaya pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi pandemi menjadi faktor penting dalam mempertahankan stabilitas negara. Keterampilan adaptasi dan ketahanan bangsa Nusantara dalam menghadapi perubahan dan tantangan telah teruji selama sejarahnya. Banyak pihak yang meramalkan masa depan perekonomian Indonesia, termasuk beberapa lembaga riset internasional. Pada tahun 2008, Indonesia diberi kehormatan untuk bergabung sebagai anggota G20, menandakan peran dan pengaruh penting negara ini di arena ekonomi global. Laporan berjudul The Archipelago Economy, Unleashing Indonesia's Potential dari McKinsey Global Institute pada tahun 2012 memperkirakan bahwa pada tahun 2030, Indonesia akan menempati peringkat ke-7 negara ekonomi terbesar di dunia, setelah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brazil, dan Rusia. Belakangan pada Juli 2020, data produk domestik bruto paritas daya beli Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional memprediksi Indonesia bisa saja menjadi negara perekonomian terbesar kelima di dunia. Capaian itu bisa jadi lebih cepat, yaitu pada 2024 nanti. Posisi Indonesia nantinya diprediksi akan menggeser Inggris dan Jerman. Ini karena Indonesia termasuk negara jawara perekonomian di Asia. Keanggotaan Indonesia di G20 menunjukkan bahwa negara ini memiliki peran penting dalam perekonomian dunia dan mampu berkontribusi dalam mengambil keputusan global. Negara-negara anggota G20 menguasai 89% perekonomian dunia. Posisi ekonomi Indonesia yang semakin meningkat menunjukkan potensi untuk mencapai kejayaan di abad ke-21. Dengan potensi ekonomi yang semakin meningkat, dan stabilitas dalam menghadapi tantangan, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih masa kejayaan di abad ke-21. Prediksi tentang posisi ekonomi Indonesia yang semakin maju dan berada di urutan terbesar di dunia, menegaskan potensi kebangkitan bangsa ini. Siklus masa kejayaan Nusantara yang terjadi setiap 7 abad, menjadi alasan kuat untuk mempercayai kembali masa depan yang gemilang bagi Indonesia. Seorang motivator Malaysia bernama Billy Lim, terang-terangan menegaskan bahwa bintang Asia berikutnya adalah Indonesia. Bukan Cina, bukan India, bukan pula Malaysia, negeri Billy Lim sendiri. Salah satu alasannya adalah penjajahan yang pernah dialami selama ratusan tahun, krisis ekonomi yang tiada henti, bencana alam yang silih berganti, dan kerusakan yang ada telah menempa daya tahan dan mental orang Indonesia. Kebangkitan Indonesia bukanlah sesuatu yang mustahil. Bukankah negeri ini dikaruniai pertambangan emas terbesar dengan mutu emas terbaik di dunia? Tempat itu sekarang dikelola oleh Freeport. Lalu, bukankah negeri ini dikaruniai cadangan gas alam terbesar di dunia? Tepatnya di Blok Natuna. Selanjutnya, bukankah negeri ini dikaruniai hutan tropis terbesar dan lautan yang luas? Lokasinya, terbentang dari ujung barat hingga ke ufuk timur. Sebagai negara dengan sejarah kejayaan pada abad ke-7 dan ke-14, serta keyakinan pada siklus 7 abad dari kejayaan Nusantara, Indonesia siap untuk mengambil peran penting dalam peradaban global. Semua elemen bangsa diajak untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita luhur bangsa, mengutamakan nilai-nilai spiritual, dan berpijak pada falsafah Pancasila untuk mencapai kebangkitan dan masa kejayaan yang dinantikan. Nah, menurut kalian, apakah Indonesia sudah menampilkan tanda-tanda kejayaan di abad ke-21 ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.